Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putri. Di video kali ini aku akan membahas mengenai buku KIA. Dan pastiin buat kalian untuk memegang buku KIA. Jadi nanti pas aku menjelaskan kalian tuh paham dan kalian bisa menjelaskannya atau menerapkannya langsung ke ibu hamil. Dan untuk kalian yang baru masuk kuliah semester awal, semester 1, semester 2, pokoknya tingkat 1, tingkat 2, itu wajib banget kalian paham dengan mengenai buku KIA. Nah, apalagi dengan adanya pandemi seperti ini, masih banyak banget dari kalian tuh yang gak paham mengenai buku KIA. Dan wajib banget nih buat kalian untuk nonton video ini supaya kalian tuh bisa menjelaskan kepada ibu hamil mengenai buku KIA. Oke, kita mulai dari penjelasan umum. Nah, di penjelasan umum itu terdapat buku KIA dibaca dan dimengerti, buku KIA selalu dibawa, buku KIA dijaga jangan rusak dan hilang, dan menjelaskan buku KIA. Nah, jadi buku KIA ini adalah buku yang harus selalu dibawa pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilannya. Semisal periksa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, bidan praktek mandiri, dokter. Dan buku KIA itu tidak hanya dibawa ibu hamil pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan, tapi juga pada saat kunjungan posyandu, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, atau kita lanjut ke identitas keluarga. Nah, untuk identitas keluarga ini ditulis nama ibu, jadi ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan itu siapa, tempat tanggal lahirnya, kehamilannya misalnya ini yang kedua, ditulisnya yang kedua, anak terakhir itu umur berapa, itu anak yang pertama. Untuk agama bisa langsung diisi, untuk pendidikan itu dilingkarin aja, golongan darah kalau nggak ada di strip, apa nggak usah diisi. Pekerjaan misalnya ibu rumah tangga, nomor JKN misal kalau nggak ada nggak usah diisi. Nah, bawahnya lagi identitas suami sama kayak ibunya sebelumnya, alamat rumah bisa diisi. Oke, lanjut untuk halaman pertama, pemeriksaan kehamilan. Dan buat ibu hamil yang merasa telat datang bulan, dianjurkan untuk kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya. Jadi minimal 4 kali pada saat masa kehamilannya. 1 kali untuk trimester pertama, usia kehamilannya di bawah 3 bulan. 1 kali kunjungan untuk trimester kedua untuk usia kehamilannya 4-6 bulan, dan 2 kali kunjungan pada saat trimester ketiga 7-9 bulan. Nah, buat ibu hamil boleh melakukan pemeriksaannya setiap bulan, dalam arti lebih dari 4 kali itu lebih bagus. Nah, lanjut bagian ke bawah, itu biasanya ibu hamil pada saat melakukan pemeriksaan kehamilannya pertama kali itu dilakukan 10 tahap pemeriksaan. Untuk yang pertama pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan setiap bulan. Jadi untuk ibu hamil yang tinggi badannya di bawah 145 cm itu resiko panggul sempit dan susah melahirkan. Nah, tapi biasanya itu dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pengukuran panggul. Tapi itu nanti kalian bisa searching aja langsung di Google biar paham untuk gimana cara-cara untuk pemeriksaan panggulnya. Untuk berat badan, nah ibu hamil dipastikan 1 bulan itu naik 1 kilo. Tapi biasanya ibu hamil untuk trimester pertama itu berat badannya pasti turun karena kebanyakan ibu hamil itu mual muntah. Tapi nanti kalau sudah lanjut trimester kedua, ketiga itu kan udah nggak mual muntah, itu dipastikan biasanya naik berat badannya. Dan buat ibu hamil yang merasa berat badannya sudah cukup, tidak kita anjurkan untuk minum susu ibu hamil, karena susu ibu hamil itu diminum untuk ibu yang berat badannya kurang. Lanjut, nomor 2 adalah pengukuran tekanan darah atau tensi. Normalnya ibu hamil untuk tekanan darahnya itu 120/80, tapi kalau sudah lebih dari 140/90 kemungkinan ibunya itu hipertensi. Oke, untuk nomor 3 adalah pengukuran lila. Lila itu lingkar lengan atas, itu bagian sini, dan di bawah 23,5 itu kemungkinan ibunya cake, dan resikonya bayinya beratnya lahirnya bakalan rendah.
Untuk nomor 4 adalah pengukuran tinggi rahim atau tinggi fundus. Jadi setiap kehamilan, ibu hamil itu dilakukan pemeriksaan kehamilannya dan dilakukan pemeriksaan tinggi fundus. Nah, itu sesuai dengan kehamilannya atau tidak. Untuk normal-normalnya, berapa minggu tinggi fundusnya berapa, itu kalian bisa buka lagi buku kalian, buku cetak kalian yang kalian punya, atau kalian bisa search di Google biar nantinya kalian lebih paham. Untuk yang kelima itu adalah presentasi janin dan penghitungan denyut jantung janin. Jadi untuk ibu hamil tuh biasanya kita lakukan dulu presentasinya itu apa, ataukah kepala, ataukah itu bokong, dan pemeriksaan lanjutnya itu adalah pemeriksaan denyut jantung janin. Jadi normalnya jantung janin itu 120 sampai 160. Kalau sudah di bawah 120 atau lebih dari 160, kemungkinan itu gawat janin dan kita biasanya ngerujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Lanjut di sini nomor 6, penentuan status imunisasi tetanus tokso. Nah, di labelnya itu udah jelas banget tulisannya selama rentan waktu pemberian imunisasi TT-nya. Jadi bisa langsung kalian buka. Terus untuk lanjut poin ke-7, pemberian tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah itu selama 90 hari, berarti kan 90 tablet yang diberikan. Jadi biasanya kalau ibu hamil pada saat trimester pertama itu tuh mual muntah dan nggak kita anjurin buat dikasih tablet tambah darah. Tablet tambah darah biasanya diberikan untuk trimester kedua kalau ibunya sudah nggak mual muntah. Karena kalau kita beri tablet tambah darah pada saat ibu hamilnya lagi mual muntah, itu biasanya trimester pertama itu bikin mual. Walaupun kita nganjurinnya itu minumnya malam, itu tetap mual. Jadi lebih baik diminumnya pada saat trimester kedua atau ketiga aja. Lanjut, untuk nomor 8 adalah tes laboratorium. Jadi buat ibu hamil itu wajib banget tahu golongan darahnya. Jadi semisal nanti pada saat persalinan ada komplikasi, ibunya kehamilan, ibu itu udah tahu golongan darahnya apa dan ibu itu sudah punya pendonor darah gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot cari lagi golongan darah yang sesuai dengan golongan ibu hamilnya. Terus yang kedua adalah cek hemoglobin atau cek HB. Jadi pada saat kehamilan itu dianjurin ibu hamil itu pastinya untuk periksa HB-nya itu di puskesmas. Jadi tes laboratorium itu diperiksanya di puskesmas terdekat. Jadi HB dengan tekanan darah itu beda ya. Karena banyak banget ibu hamil tuh yang salah bilangnya saya darahnya rendah, dia bilangnya tensi. Tensi itu adalah tekanan darah dan HB itu adalah jumlah darah. Nah, HB itu berkaitan dengan anemia. Solusinya apa? Ya penambahan tablet tambah darah gitu. Ketiga itu tes pemeriksaan urin. Jadi tujuannya itu melihat kadar protein urin yang terdapat pada air kencing ibu hamil. Jadi kalau udah mulai positif nih ya, terus tensinya sudah mulai tinggi 140/90, terus bagian ekstremitas seperti tangan, kaki, wajah itu udah mulai pada bengkak, itu kemungkinan bisa terjadi keracunan kehamilan. Terus untuk ibu hamil juga sekalian biasanya untuk pemeriksaan urin itu pemeriksaan seperti darah, HIV, sifilis. Nah, itu juga dilakukan pemeriksaannya di puskesmas terdekat. Poin nomor 9 dan 10 itu konseling atau penjelasan tata cara untuk mendapatkan pengobatan. Jadi kalau konselingnya itu semisal nanti kalau udah melahirkan ibunya itu mau pakai KB apa, untuk perawatan bayi baru lahirnya itu dijelaskan, untuk ASI eksklusifnya jadi minimal 6 bulan lebih baru bisa dapat MPASI, wajibnya itu 2 tahun untuk ASI eksklusif seperti itu. Terus imunisasi pada bayinya nanti dijelasin juga tata cara atau pendapatan pengobatan. Misalnya ibunya ada keluhan, nah langkah baiknya itu kalau ibunya terdapat masalah, ibaratnya ada keluhan pada saat kehamilannya, itu pemeriksaannya itu di fasilitas kesehatan. Jadi jangan beli obat untuk ibu hamil itu di luar tanpa resep dokter atau bidan. Oke, lanjut di bagian bawah itu adalah ikuti kelas ibu hamil. Jadi kelas ibu hamil itu tujuannya untuk sharing ibu hamil, bertukar informasi pada saat kehamilannya. Jadi kayak perawatan bayi baru lahir itu seperti apa, kan baik banget nih. Apalagi kalau baru melahirkan, banyak dari kalian itu ibu hamil yang pada saat tali pusatnya tuh dikasih macam-macam kayak gitu. Nah, itu nanti bakalan sharing biasanya kalau untuk ibu hamilnya. Ada juga kelas ibu balita, itu
bertukar pikiran mengenai tumbuh kembang bayinya gitu ya. Kalian bisa baca di sini. Kemudian kita lanjut untuk perawatan sehari-hari. Jadi perawatan sehari-hari itu kayak makanan beragam, makanan proporsional dengan pola gizi seimbang. Jadi ibu hamil itu kan wajib banget ya makan makanan yang kayak gizi seimbang. Jadi udah macem-macem lah, itu udah pasti paham. Kalian bisa jelasin langsung ke ibu hamilnya. Terus istirahat yang cukup. Jadi biasanya ibu hamil paling sedikit 6-7 jam dan usahakan tidur siang berbaring 1-2 jam. Tapi kebanyakan ibu hamil itu kalau tidur malam itu nggak sampai segini karena mungkin posisinya ya susah, misalnya miring kanan susah, miring kiri susah, terlentang susah, tengkurap nggak bisa kan, kayak gitu. Baik banget. Terus jarang banget sih yang ibu hamil tuh tidur siang gitu ya. Ya kalian bisa dijelasin aja sama ibu hamilnya gimana sih solusinya gitu. Terus emang seperti itu pada saat kehamilannya kayak gitu. Terus posisi tidur sebaiknya miring kiri. Nah itu apa tujuannya, kalian tuh bisa jelasin ke ibu hamilnya kenapa harus miring kiri, kenapa nggak harus miring kanan gitu. Terus pada daerah epidermis malaria gunakan kelambu. Nah banyak banget kan sekarang ibu hamil yang tertular virus-virus gitu. Jadi apalagi yang tadi di sini jelaskan malaria. Jadi pastiin ibunya ya kalau nggak mau pakai kelambu ya sedia aja apa di semprot dulu kamarnya atau gimana kan gitu. Terus bersama suami lakukan rangsangan stimulasi janin semenimulus. Misalnya kalau sudah lebih dari 4 bulan itu kan bayinya diajak ngobrol atau enggak didengerin bacaan-bacaan Al-Quran supaya bayinya lebih tenang kayak gitu. Ajak ngobrol aja nggak apa-apa. Terus menjaga kebersihan diri, cuci tangan dengan sabun, buang airnya dengan air mengalir gitu kan. Nah ibu hamil ya wajib nih buat kalian kalau mau bersihin area kemaluannya tuh, habis itu cuci tangan, terus bersihin area genitalianya dari depan ke belakang, jangan bagian dari belakang ke depan gitu ya. Terus menyikat gigi, terus mandi 2 kali. Ini biasanya kan ibu hamil juga dilakukan ya, pembersihan payudara dan daerah kemaluan. Nah kalau udah mulai kehamilannya tua itu kan udah mulai terkadang air asnya udah mulai keluar. Nah itu dibersihin aja nih bagian putingnya biar kelihatan bersih dan enak juga kan, nanti kalau dia tuh juga bisa merangsang keluarnya air susu gitu. Ganti pakaian dalam setiap hari yang tadi aku jelasin biar supaya terjaga area genitalianya, karena terkadang banyak ibu hamil yang udah mulai hamil tua itu mengalami keputihannya tuh lebih sering. Tapi memang normal ya untuk keputihan tuh normalnya tuh ya warnanya masih bening gitu. Kalau udah sampai kuning hijau itu udah mulai nggak normal, jadi harus diobatin dan harus diperiksain ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kemudian pemeriksaan gigi ke fasilitas kesehatan pada saat kehamilan gitu ya. Terus abis itu boleh melakukan hubungan suami istri selama kehamilan, tanyakan ke petugas kesehatan secara aman. Jadi untuk ibu hamil bukan dibolehkan untuk melakukan hubungan dengan suami istri, itu enggak, itu malah wajib. Dan apalagi untuk kehamilannya udah mulai tua itu wajib banget karena bisa bantu merangsang bayinya supaya keluar gitu ya. Terus ada aktivitas fisik. Ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi misalnya boleh nih nyapu, ngepel, itu nggak apa-apa, yang penting jangan melakukan kegiatannya tuh terlalu berat gitu kan. Tapi nggak diharuskan nggak boleh ngapa-ngapain juga, nggak boleh, karena kan itu kan bikin lemas badannya. Jadi cuma nyapu, ngepel, cuci piring itu nggak apa-apa. Terus suami membantu istri, ikuti senam ibu hamil. Nah senam ibu hamil itu bagus banget, bertujuannya untuk meregangkan otot-otot pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi banyak banget manfaatnya. Bukan itu aja, kalian bisa search aja di Google, ikuti senam hamil apa gitu. Kalau misalnya nggak, apalagi lagi pandemi kayak gini kan nggak boleh berkumpul rame-rame, bisa tuh dianjurin ibu hamilnya untuk lihat di Google cara-caranya, bisa dilakukan, diterapkan di rumah. Atau terpapar asap rokok. Nah merokok kita apalagi ya nggak boleh. Terus terpapar asap rokok ya itu kan lebih pasif ya kalau yang menghirup daripada yang merokoknya. Terus minum minuman bersoda ini apalagi ya. Terus jamu-jamu jangan diminum, jamu-jamu jangan asal minum bahan-bahan yang mengandung alkohol gitu, atau jamu juga
dilihat dulu. Kalau jamunya bikin sendiri ya nggak apa-apa, tapi kalau jamunya itu beli gitu kan, kita nggak tahu ya itu kandungannya apa aja. Terus tidur terlentang lebih dari 10 menit pada masa kehamilan. Nah itu biasanya ibu hamil nggak nyaman, apalagi kayak tadi pas saat tidur kan nggak nyaman banget ibu itu kalau tidur terlentang. Kemudian ibu hamil minum obat tanpa resep dokter. Nah ini nggak boleh banget ibu hamil beli obat tanpa resep dari dokter dan bidan ya. Jadi mending kalian periksa dulu ke bidan. Nanti kan disaranin minumnya obat apa, tanpa kalian itu langsung beli-beli aja. Jadi wajib banget harus periksa, karena kan nggak boleh minum sembarangan minum obat. Dan ada stres yang berlebihan, jadi jangan sampai kalian banyak pikiran yang bisa mengganggu kehamilannya, karena kan itu kalau stres itu berpengaruh pada saat kehamilan. Jadi jangan sampai stres ya. Oke, segitu aja videonya. Kita lanjut nanti bagian ke part kedua, karena takutnya video ini kepanjangan. Jadi aku bakalan bikin part 1, part 2, part 3 gitu ya selanjutnya. Dan aku bakal ngingetin lagi buat kalian untuk subscribe channel aku, like, comment, and share, supaya video aku makin berkembang dan aku makin rajin upload videonya.